Oke, sini adalah penetapan bagaimana cara menetapkan kapasitas dan jumlah mesin. Ya, ini ada beberapa hal yang akan saya lewati saja, kan nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, bocorannya, perhitungan jumlah mesin ini adalah satu perhitungan yang akan ada di UTS, ya. Berdasarkan analisis produk dan proses, maka pemilihan spesifikasi mesin yang sesuai bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan katalog mesin atau fasilitas produksi lainnya, ya. Kemudian kapasitas produksi diukur dalam bentuk unit-unit fisik berdasarkan output maksimum yang dihasilkan oleh proses produksi atau berdasarkan jumlah masukan yang tersedia pada setiap operasi. Jadi ditentukan kapasitas produksinya, kemudian ditentukan juga jumlah mesinnya. Jangan sampai nanti jumlah mesinnya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitasnya banyak, jumlah mesinnya sedikit. Ya, dan sebaliknya. Ya. Keputusan kapasitas produksi juga ditentukan oleh kemampuan mesin fasilitas produksi yang terpasang. Ya, penentuan kapasitas ini diperhitungkan dari output maksimum dari setiap unit-unit fisik, kemudian jumlah masukan atau input, resource input yang tersedia pada setiap periode operasi, kemudian aliran proses yang kompleks dapat menimbulkan bottleneck. Nah, bottleneck ini apa ya? Battle itu botol, neck itu leher. Nah, efek leher botol terjadi akibat adanya perbedaan antara kapasitas tiap mesin dengan flow-nya, aliran input ke output-nya. Bottleneck. Nah, ini saya ada contoh satu botol. Kelihatan botolnya? Ini botolnya nggak botol-botol banget ya. Nah, ini ketika dia airnya kita tumpahkan, otomatis jumlahnya tidak sama ya dengan jumlah yang ada di sini. Karena ada leher botol, ada penghambat di sini. Ya, ada penghambat. Nah, itu sehingga nanti ada ilustrasinya di belakang, sehingga perlu dilakukan entah itu penambahan mesin atau pengurangan, ya. Ini penetapan langkah-langkah penetapannya bisa dibaca sendiri nanti. Nah, dalam proses produksi kalau tahap tunggal ini ada tahap input bahan baku, ada proses, kemudian menghasilkan output. Proses produksi disebut sebagai proses transformasi, ya, perubahan dari inputnya apa, keluarnya apa, gitu ya. Nah, di sini yang terjadi bottleneck. Ketika ada excess capacity, ada bahan bakunya 3, prosesnya ada 1. Keluarnya tentu akan 1 juga. Gimana supaya masuk 3 keluar 3? Berarti mesinnya 3, gitu ya. Ini ilustrasinya saja. Jadi di sini ada hambatan, sehingga harus ada yang menunggu, ini ke belakang gitu ya. Nah, tahap inilah yang namanya ada bottleneck. Ya. Sedangkan bottleneck ini bisa jadi di beberapa tempat gitu. Adanya bottleneck di sini menyebabkan ada nanti namanya downtime, ya, waktu kerja yang stop dan lain sebagainya. Dalam penentuan jumlah mesin, beberapa informasi yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah volume produksi yang dicapai. Berapa banyak sih output yang akan dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, ini harus diketahui. Kemudian harus juga diketahui estimasi scrap. Scrap ini adalah perkiraan produk cacat pada setiap proses operasi. Nanti yang akan jadi contoh adalah proses operasinya tidak satu proses, tapi ada 3 mesin ya. Ada 3 mesin, masing-masing mesin ini ada prosentase produk cacatnya seperti apa gitu ya, berbeda-beda. Kemudian waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung, berapa lama waktu kerjanya ya, ini informasi-informasinya. Nah, kita sudah sampai ke rumusnya. Rumusnya untuk menghitung jumlah mesin adalah N sama dengan T. T di sini adalah total waktu produksi. Satuannya menit per unit produksi yang dibagi dengan 60. 60 supaya jadi jam nih kayaknya nih, ya. Kemudian dikalikan dengan P. P adalah
output produk per periode. Satuannya unit produk per tahun. Jadi satuannya tahun ya. Unit produk per tahun. Untuk mencari P, ya, ada rumus lagi. PG atau output produk yang tidak cacat atau produk yang sempurna gitu ya. Kalau di sini inspection oke, yang hasil inspeksi oke, dibagi dengan 1 min P. P adalah persentase produk cacat. Beberapa hal di sini, umpamanya kayak persentase produk cacat, outputnya itu akan ada di soal, ya. Kemudian di sini tadi P tadi dibagi D dikali E. D adalah waktu kerja. Waktu kerjanya jam, biasanya satuannya jam. Bisa jadi di soal nanti waktu kerja 2 shift kata saya. Berarti yang ini 16 ya. Atau ada juga jenis soal yang waktu kerjanya 8 jam sudah ditentukan jamnya. Ada juga yang 2 shift gitu. Nah, berarti 16 jam, ya. Satuannya di sini jam. Makanya sebelah sini tadi yang menit tadi dibagi 60. Ya, supaya jadi jam. Kemudian dikalikan E. E adalah efisiensi proses. Efisiensi proses ini ada rumusnya lagi. Ya. Mau bayangkan rumusnya ya 3 aja ya. 3 saja rumusnya. E sama dengan H bagi D. H adalah running time yang diharapkan per periode. D adalah lama waktu kerja per periode. Ya, umpamanya 8 jam, atau umpamanya ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang 24 jam, dan seterusnya. Di mana di breakdown lagi, sama dengan 1, jadi rumusnya yang dipakai yang ini ya, yang sebelah kanan, 1 min DT, DT adalah downtime, satuannya jam, ataupun menit bisa juga, ini sesuaikan saja, kalau pakai jam-jam, kalau pakai menit-menit, kemudian ditambahkan dengan ST, setup time, satuannya jam juga. Oke, bisa jadi menit, tergantung soal. Pokoknya ini satuannya harus sama. Kalau di sini jam, atasnya juga jam. Kalau di sini menit, bawahnya juga menit. Ya, ini diperhatikan. Karena efisiensi itu nilainya adalah 0, sekian ya. 1 min sekian ini berarti bisa jadi 0,69, berarti 69%. Jadi tidak ada satuannya. Satuannya habis di sini. Kalau kalian belajar DTP, di sini menit, di sini menitnya dicoret, jadi tidak ada satuannya. Ya. Efisiensi proses tidak ada satuannya. Makanya di sini harus sama. DT-nya menit kah, jam kah, sesuai dengan soalnya. Ya. Efisiensi masing-masing tahapan proses tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama adalah macam mesin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya mesin atau produksi tersebut dioperasikan. Bisa jadi kecepatan potongnya dan lain-lain. Kemudian juga tergantung dari kebijaksanaan yang diambil untuk aktivitas perawatan. Bisa jadi di sini ada mesin yang mesin itu memang harus ada berhenti sekian lama gitu ya, karena capek juga kalau 24 jam kerja terus, ada ketentuannya, ada kebijaksanaan yang diambil untuk perawatan mesin tersebut, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita masuk ke contoh soal, contoh perhitungan kebutuhan jumlah mesin. Produk X memiliki demand rate. Demand rate ini adalah rata-rata permintaan 150 buah per hari. Diketahui informasi jam kerja dan waktu proses seperti tabel berikut ini. Ya. Jadi ada proses 1, 2, 3. Mesinnya ada yang namanya mesin bubut, ada freeze, ada drill. Jam kerjanya di sini satuannya jam. Ya, perhatikan terus pokoknya nih waktunya yang ada beda-beda ya. Kemudian waktu produksinya menit. Downtime-nya menit juga. Setup time-nya menit, kemudian ada persentase cacat. Ditanya adalah tentukan jumlah kebutuhan mesin untuk setiap tahapan proses. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung efisiensi prosesnya. Rumusnya ada rumus yang di sini tadi. Ini ya rumusnya ya.
1 min DT plus ST dibagi D. Ya. Di sini saya ganti menjadi E1, E2, dan E3. Ini rumusnya. Ya. Ini DT di 1, ST di 1 dibagi D. Kenapa ada 60? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada 60 di sini? Padahal di rumus cuma D saja. Kenapa ya ada 60 ya? Ada yang mau bantu saya jawab? Ini kan rumusnya sebenarnya gini aja nih. Kenapa ada 60? Halo? Anu Pak, menit Pak. Yes. Jamal ya ini ya? Iya Pak, menit dalam jam. Jamal. Iya, menit Jamal. Benar. Karena di sini DT1 70 menit downtime mesin 1. Kemudian setup time mesin 1 adalah 16 menit juga. Otomatis berarti si D-nya yang merupakan 8 jam kerja ini harus dikalikan dengan menit ya. Supaya sama, atas menit, bawahnya menit. Tapi seandainya yang di atas ini satuannya adalah jam, maka di sini tidak perlu dikalikan 60. Ya. Kemudian dihitung, hasilnya adalah 0,82. Ini bisa ditaruh sebelah sini ya. Ini cetakan buku aja, buku di bawah nulisnya ya. Kalian mau di samping juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian E2 juga seperti itu. 80 ini dapat di sini, mesin 2, 12 dapat setup time di sini. Hasilnya adalah 0,81. E3 seperti itu juga. 48. 48 ya. Bawahnya 60 kali 8. Hasilnya efisiensi mesin 1 0,82, mesin 2 81, mesin 3 0,90. Ya. Ini menghitung efisiensi. Setelah menghitung efisiensi, kita harus menghitung P. Ya. P adalah output. Jumlah produk. Ya. Jumlah produk per periode. Ya. Cara menghitungnya, ini sering ada terjadi kesalahan di kakak tingkat kalian. P ini dihitung dari belakang. Ya, cara perhitungan terbalik. Yang dihitung pertama adalah P3. Kalau ada mesin di soalnya 5, maka yang pertama dikerjakan adalah P5. Kenapa seperti itu? Karena di soal diketahui adalah demand rate dari produk X adalah 150 buah. 150 buah ini adalah sebuah hasil dari mesin ketiga. Ini berurutan nih, dari proses mesin 1 ke mesin 2, kemudian ke mesin 3. 150 adalah hasil dari mesin ketiga. Kalau soalnya cuma 2 mesin, berarti hasil dari mesin kedua. Gitu, ya. 150 dibagi dengan 1 min 0,09. 0,09 dapatnya dari persentase produk cacat, 9%. 9 per 100 kan 0,09 ya. Nah ini yang biasanya sering salah. Karena dikerjakannya dari P3, biasanya persen cacatnya mengikuti yang paling pertama, 6% gitu ya. Padahal harus ke 9 dulu. Sesuai dengan angkanya, nomor 3 ya nomor 9 gitu ya. Mesin 3, proses 3, ini persen cacatnya 9 gitu. Ya. Dibagikan, nah sama dengan sekian. Dalam perhitungan output proses maupun perhitungan jumlah mesin, dalam mata kuliah tata letak, setiap angka yang ada komanya, ini dibulatkan ke atas. Umpamanya nih, didapatkan 164,13. Itu dibulatkannya ke 165. Kenapa seperti itu? Karena jumlah ini adalah jumlah hasil ya, hasil produk. Tidak ada produk jumlahnya ada komanya gitu. Dan setiap ada kelebihannya, kecuali di sini 164,0 sekian. Nah, itu bisa aja ke 164 saja. Tapi kalau 164,1
sekian 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 itu kita bulatkannya ke atas. Ya, jelas ya? Di sini dibulatkan ke atas. 84 jadi 65. Terus 64,84 jadi 165. Jumlah output di P3 ini menjadi PG pada P2. Ini adalah output dari P2. Ya, output awal dari P2. Jadi ini masuk ke sini. 165 dibagi 1 min 0,4. 0,04. Itu dapat dari sini. Persen cacat produk 2. Proses 2, maaf. Ya, dihitung juga, kemudian dibulatkan ke atas juga. Kemudian ini masuk juga ke sini, dibagikan dengan 0,06, 1 dikurang 0,06, dapat dari persentase produk cacat. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, setelah dibikin efisiensi dan output proses, dibikin juga aliran proses produksi. Ini supaya alurnya kalian dapat ya. Jadi sini ada P0, masuk pertama ada 183, masuk dia ke mesin 1, menghasilkan 172. Dapat di mana, Pak? Dapatnya di sini. Nih, 183. Masuk ke mesin 1, keluarnya jadi 172. 172 masuk ke mesin 2, jadinya 165. Ya. 165 masuk ke mesin 3, jadinya 150. Ini input, ini proses, ini outputnya. Ini input masuk ke mesin 1, dikeluarkan hasil outputnya ini. Yang bagian sini, ini adalah sisanya, produk cacatnya. Didapatkan dari 172, 183 dikurangi 172. Ini maksudnya 11 ya. Ini maksudnya 11. Satunya ke bawah, harusnya di samping. Ini juga seperti itu ya. Ini 15. Ini ada 11, 183 kurang 172 ada 11. 172 kurang 165 ada 7. 165 kurang 150 ada 15. Oke. Setelah ini, baru kalian bikin perhitungan jumlah mesin. Rumusnya ini tadi, ya, N1 sama dengan 15 per 60, karena satuannya menit ya, dibagikan dengan 183 dibagi 8 kali 0,82. Hasilnya sekian. Dapatnya di mana, Pak? 15 dapatnya dari T. T itu waktu produksi. Ya. 15, 40 dan 20 dapatnya dari situ. Oke, T 15, 40 dan 20. Bagi 60 supaya jadi jam. Dikalikan dengan P yang kita dapatkan tadi. P untuk mesin 1, 183. P untuk mesin 2, 172. P untuk mesin 3, 165. Dibagi dengan D, waktu. Ya. Kemudian dikalikan dengan E, efisiensi. Hasilnya sama dengan tadi, harus dibulatkan ke atas. Berapa unit jumlahnya? Ini 17,69 jadi 18 unit. 7,64, 8 unit. Ya, seperti itu. Ini sudah habis. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tentang perhitungan? Ingin bertanya, Bapak. Silakan, sebutkan nama ya. Saya Himatul Hoiriyah, Bapak. Mau bertanya, aliran proses produksi tadi di P3-nya tuh 150 itu dapat dari mana, Bapak? Ini, Iya, Bapak. dari soal. Dari demand rate. Dari soal. Ya. Gimana? Paham, Bapak. Makasih, Bapak. Ini jadi langkah awalnya memang ya. Demand rate itu output yang paling terakhir. Yang merupakan output dari mesin ketiga. Ya. Makanya di sini masuknya ke sini. Di PG-nya P3. Ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya akhiri.